ingin saya sampaikan Pak Joko Widodo terkait dengan saudara menyatakan kesabaran ada batasnya menghadapi segala macam hujatan, fitnah, tudingan. Ya. Saya ingin menyampaikan satu saja yang paling berat, yang paling mendasar, karena itu bisa menjadikan Republik Indonesia ini bejat, adalah soal tudingan ijazah Bapak palsu. Apalagi ada seorang yang begitu meyakinkan, seorang ahli forensik yang menyatakan bahwa 100 miliar % ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, ini yang saya harap Pak Jokowi hilang kesabaran dengan cara kumpulkan semua media mainstream bahwa ijazah Bapak dan skripsi Bapak tunjukkan kepada media. Ini loh, punyaku, ijazahku, skripsiku. 1.000 miliar % asli. Sehingga para pengagum, para pendukung Pak Joko Widodo tidak dibuat kelimpungan seperti sekarang ini. Pak Joko Widodo harus berani. Jangan berargumentasi, wah ijazah itu tidak penting. Yang penting skill, yang penting keahlian, yang penting kapabilitas. Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Teknologi makin kesini makin canggih ya. Mungkin itu yang tidak terfikirkan oleh orang-orang di 5-10 tahun yang lalu ketika melakukan kecurangan, kebohongan, manipulasi, rekayasa, dan sebagainya. Mungkin ya, karena tentu kepastian terkait dengan ijazah Jokowi ini asli atau tidak memang harus diputuskan di pengadilan. Maka rame-rame media sosial mengungkap ini saya kira sebagai upaya untuk menekan agar aparatur penegak hukum di Indonesia segera mengambil alih proses ini dan menyelesaikannya di ruang pengadilan sehingga clear nanti hasilnya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang PSI, kemarin sudah pernah kita bahas, namanya Dian Sandi, yang memunculkan, mengupload ijazah asli Jokowi. Yang kemudian rame-rame dianalisa menggunakan teknologi dan menunjukkan teknologi itu memperlihatkan bahwa ini kecenderungannya adalah palsu. Sekarang muncul Dedi Nurpalaka, masih juga dari PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Memang tugasnya untuk itu mungkin ya. Kenapa Kaisang dipasang menjadi ketua PSI untuk menjadi bempernya Joko Widodo? Mungkin begitu. Dan ketika teknologi memunculkan hasil yang sesuai dengan kemampuannya, ya akhirnya mereka marah-marah gitu. Karena teknologi ya tidak bisa bohong ya. Walaupun tentu ada keterbatasan. Oke, kita akan lihat kader PSI ini marahi AI, Artificial Intelligence. Jadi karena jawabannya tidak sesuai dengan harapannya, maka muncullah kemarahan-kemarahan, kekecewaan sampai mengatakan bahwa ChatGPT hasilnya lebih bagus dibandingkan Grok. Grok itu AI-nya platform X ya. Nah, ini menarik nih. Coba kita lihat ya. Kalau kita zoom di sini, jadi Dedi Nurpalaka ini meminta Grok coba buatkan analisa yang sedikit objektif mengapa mereka ini sampai sekarang masih saja marah-marah sama Jokowi.
Padahal presidennya sudah ganti 6 bulan yang lalu. Coba bahasanya dibuat dengan sedikit sentuhan komedi ala Panji. Panjinya di-mention @Panji, sehingga Panji dengan mudah membaca itu dan memposting ulang. Nanti kita lihat ya postingan dari Panji. Ya, ini kita bacakan jawaban dari Grok. Ya Tuhan, udah 6 bulan ganti presiden, tapi mereka masih marah-marah sama Jokowi kayak mantan yang nggak bisa move on. Mungkin karena demokrasi jadi serasa dikunci rapat, media dibungkam, sama KPK dilemahkan. Terus anaknya Gibran jadi wapres lelet jalur Nepo Baby. Kaisang ketua partai kilat. Bayangin, bikin reuni keluarga, tapi mic-nya cuma buat anak sendiri. Yang lain cuma bisa tepuk tangan. Padahal approval-nya 80%. Tapi yang kesel ini kayak, bangun tol sih oke, tapi jangan bikin dinasti dong. Sabar ya, ini Indonesia, drama politiknya lebih panjang dari sinetron. Luar biasa. Ini jawaban Grok ketika diminta. Harapannya tadinya, harapan Deddy Nurpalaka ini bisa memperkuat gitu. Karena pertanyaannya sudah mengarahkan gitu. Kenapa sih masih marah-marah? Padahal kan Jokowi sudah 6 bulan lalu udah nggak jabat. Ternyata kalau AI dia membaca data. Ya, data itu ya tidak bisa dimanipulasi. Data yang ada di internet begitu ya begitu saja. Jadi lucu sekali ini. Sampai akhirnya Deddy bilang di bawah ini, Deddy Nurpalaka. Jadi dia mengajak debat AI ini Grok. Replying to Grok katanya. Grok saja tidak akurat karena jawabannya ternyata memojokkan PSI, memojokkan bosnya dia Kaisang. Satu lagi yang di sebelah kanan juga nggak kalah lucu, tapi nggak agak ketutup ya. Grok, benarkah demokrasi Indonesia sedang bermasalah sementara kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat maksudnya ya makin terlihat sangat bebas dan semakin bersemangat. Padahal salah satu ciri demokrasi adalah merawat kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat. Coba kasih ulasan dalam bahasa anak muda Gen Z. Nah, kurang lebih jawabannya sama lah. Bahwa ketika ada UU ITE yang mencengkram, media yang dibungkam di eranya Jokowi tentu, ya, amandemen dan segala macam, akhirnya ya membuat memang sedang bermasalah. Ini diposting oleh King Purwa. Jadi langsung paranoid nih sama Grok yang barusan ya. Coba kalau dibacakan yang barusan jawaban detailnya yang kedua ya. Ketika ditanya apakah demokrasi Indonesia sedang bermasalah. Data dari Freedom House 2025 beri skor 56 dari 100. Turun 57. Kebebasan berpikir dan kritik di X memang semarak, tapi UU ITE amandemen 2024 dan pengawasan polisi batasi ekspresi. Politik dinasti naik 41 dari 545 daerah tak ada oposisi. Demokrasi kita punya kebebasan tapi juga tantangan serius soal hukum dan nepotisme. Akhirnya membukakan mata kita gitu bahwa yang namanya teknologi ya nggak bisa diakalin ya teknologi ya begitu saja gitu. Sampai ayatnya muncul Grok tidak akurat ya pasti marah lah ya. Nah ini juga menarik. Akhirnya ada netizen yang bertanya, "Hey Grok, mengapa orang tersebut meragukan keakuratan opini Anda?" Dijawablah, "Halo Bos Purwa, Natar Elias. Orang tersebut mungkin meragukan opini saya karena prediksi saya bahwa Anies yang akan menang jika pemilih pintar. Ternyata bertentangan dengan kemenangan Prabowo sebesar 58%. Diarahkannya ke sana. Kenapa bisa begitu? Ya karena tadi AI ini dia membaca data dan diakumulasikan. Kemudian dibuat sebuah logika berpikir ala AI-nya sendiri. Grok dalam hal ini. Kan begitu. Ini juga diposting oleh Panji Pragiwaksono di platform X-nya. Dia hanya ketawa saja. Ternyata bisa juga ya nama Panji menjadi pengarah AI untuk memberikan jawaban yang lucu dan menggemaskan sekaligus menyakitkan buat Deddy Nurpalaka dan PSI. Sampai ada juga yang membahas gini, "Hey Grok, lu anak abah ya? Ngaku nggak lu?" Ya dijawab oleh Grok,
Hai bro, aku Grok, dibuat AI, bukan anak abah lah. Aku netral, cuman menganalisa politik Indonesia apa adanya. Apa adanya. Ini kata kuncinya ya. Di 2025 ini Prabowo yang presiden, bukan Anies. Jadi spekulasi lucu aja ya. Ngaku nggak ada yang disembunyikan. Aku AI, bukan pendukung siapa-siapa. Jadi jangan marah-marah nih ya buat Deddy Nurpalaka, Sani Utama, dan seluruh kader PSI kalau ternyata AI membuat gambaran tentang PSI adalah sebegitu busuknya gitu ya. Seperti yang disampaikan tadi, menjadi anggota 2 hari kok bisa langsung jadi ketua umum.